pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami dari hari demi hari sampai dengan saat sekarang ini. Secara khusus ya Bapa, pada pagi hari ini kami bermohon kepadamu, di mana ya Bapa, anak kami Lewi Atmaja dan pasangannya akan melangsungkan pernikahan, menerima berkat daripadamu melalui perantaraan pastor. Kami mohon hadirlah di tengah-tengah kami, berkatilah segala acara ini, berikan jugalah hari yang cerah ya Bapa, agar pada hari ini dan perayaan pernikahan mereka penuh dengan kebahagiaan. Bapa yang penuh kasih, begitu banyak undangan yang akan datang ke tempat kami ini. Kami mohon kepadamu, sertailah mereka dalam perjalanan mereka, sehingga mereka dapat sampai di tempat kami ini dengan selamat dan dengan penuh kebahagiaan. Juru selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita ke gereja. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan Ekaristi, perayaan perkawinan Lewi Atmaja dan Natalia Fifi Rahayu. Gereja menyambut saudara dan saudari untuk ikut bergembira dalam perayaan cinta kasih ini. Amin. Ya, Pastor yang terhormat, seluruh keluarga Lewi Atmaja dan Natalia Fifi Rahayu hendak mengantar Lewi Atmaja dan Natalia Fifi Rahayu memasuki hidup perkawinan.
kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Sekarang marilah kita masuk ke rumah Tuhan dan menyerahkan seluruh harapan serta doa-doa kita kepada-Nya. Semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguduskan kita, umat-Nya. Amin. Mereka telah berjanji untuk datang ke hadapan Tuhan, untuk meneguhkan satu sama lain cinta kasih dalam Kristus, untuk membangun satu keluarga. Marilah menopang keinginan mereka dengan doa-doa yang tulus. Semoga Allah memberkati keluarga baru yang akan mereka mulai pada hari ini. Sekarang marilah kita mengenangkan baptisan kita. Dengan kita telah dilahirkan kembali ke kehidupan baru. Sebagai putra dan putri dalam Kristus, marilah dengan rasa terima kasih menyadari rahmat yang telah kita terima, agar
pesan dalam diri kami, dan berikanlah kepada Lewi Atmaja dan Natalia Vivi Rahayu hati yang bebas dan iman yang teguh, agar setelah dimurnikan dalam keintiman, mereka menerima rahmat perkawinan, jalan baru bagi pengudusan mereka, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Syukur kepadamu Tuhan. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka-cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Karena sekarang kita melihat dasar cermin suatu gambaran yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Pertama-tama selamat berbahagia bagi Lewi Atmaja dan Natalia Fitirahayu. Saya pada hari ini diminta oleh Pastor Valen untuk membawakan renungan singkat, dan ini menjadi renungan pertama saya selama menjadi diakon. Setelah kemarin dihabiskan menjadi diakon, dan ini saya pertama kali membawakan renungan pada pesta pernikahan. Dan bacaan yang saya pilih, saya ambil dari Injil Yohanes tentang perkawinan di Kana. Dikatakan bahwa pada hari ketiga ada perkawinan di Kana. Kita tahu bahwa dalam budaya orang Yahudi itu mereka melakukan pesta itu selama 7 hari. 7 hari, dan pada hari ketiga Yesus, para murid dan ibunya diundang bersama untuk menghadiri pesta perkawinan di Kana tersebut. Dan perkawinan di Kana menjadi mujizat pertama yang dibuat Yesus dalam Injil Yohanes. Nanti puncaknya itu ada mujizat yang ke-7. Makanya tadi ada 7 hari mereka melakukan pesta, itu menunjukkan 7 mujizat Yesus yang dibuat selama hidupnya. Ketika dia mengubah air menjadi anggur, memberi makan 5.000 orang, dan juga dia berjalan di atas air menyembuhkan orang sakit, sampai akhirnya dia membangkitkan Lazarus yang telah mati tapi dibangkitkan kembali oleh Yesus. Dan itu perkawinan di Kana menjadi mujizat yang pertama. Apa yang bisa kita pelajari dari sana? Yang pertama, Tuhan bersedia hadir dan memberkati suatu perkawinan, bahkan memberikan hadiah yang tak ternilai. Tuhan berkenan hadir dalam pesta perkawinan kita dan memberikan hadiah yang tak ternilai. Di sana dikatakan bahwa ada 6 tempayan, dan Yesus meminta para
Ibu Yesus minta para murid Yesus untuk para pelayan-pelayannya untuk mengisi tempayan-tempayan itu dengan air. Ada 6 tempayan dan masing-masing tempayan itu berisi 2-3 buyung. Kalau kita literkan 2-3 buyung itu sekitar 39,5 liter. Jadi bayangkan kalau 6 tempayan berarti berkisar 60-120 liter. Satu tempayan 60-120 liter anggur. Jadi kita bisa bayangkan betapa banyaknya anggur yang diubah oleh Yesus, mengubah air menjadi anggur. Itu menjadi hadiah yang sangat indah ketika orang kebingungan, ketika orang takut, merasa cemas bahwa pestanya undangan begitu banyak tetapi kehabisan anggur, dan Yesus pada saat itu dia hadir memberikan hadiah yang terindah, memberikan anggur sebanyak mungkin sehingga orang minum sampai puas. Itu yang pertama dari perkawinan di Kana. Dan yang kedua, mujizat Yesus mengubah air menjadi anggur itu terjadi ketika mereka saling mendengarkan. Jadi poinnya adalah mujizat itu terjadi ketika kita mampu saling mendengarkan. Jadi dalam hidup berkeluarga, dalam hidup bersama, kita diundang untuk melakukan mujizat-mujizat. Bukan dalam sebuah tindakan-tindakan yang besar, tetapi pertama-tama mujizat itu terjadi ketika kita mampu saling mendengarkan. Bunda Maria dalam kisah itu, dia tidak mengatakan apa-apa. Ketika dia melihat situasinya demikian, dia meminta Yesus untuk melakukan sesuatu. Tapi Yesus mengatakan bahwa, Ibu, apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba. Dan Maria tanpa mengatakan apa-apa langsung meminta para pelayan, apa yang dikatakannya, lakukanlah itu. Dan para pelayan-pelayan mengisi tempayan-tempayan itu dengan air. Saling mendengarkan. Maria mendengarkan Yesus, para pelayan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bunda Maria, dan pesta pun berlangsung dengan meriah tanpa mengalami kehabisan anggur. Poinnya adalah saling mendengarkan. Mendengarkan itu sama dengan taat. Taat kalau dalam bahasa Yunani itu akuo. Taat, akuo. Mendengarkan itu sama dengan kalau bahasa Ibrani Shema. Kalau kita mendengar Shema Israel, dengarlah Israel. Mendengarkan Shema. Mendengarkan itu berarti taat, berarti merespon, berarti peka, berarti peduli, berarti saling memahami, berarti saling mendengarkan. Itu artinya tadi Shema. Kita peka, peduli, saling memahami, saling mendengarkan. Dan itulah dalam kita semua yang hadir dalam kesempatan ini diundang untuk menyadari bahwa Tuhan senantiasa hadir bersama kita, dan kita diundang untuk saling mendengarkan. Dalam hidup bersama, pertama-tama hal terpenting adalah mendengarkan. Mendengarkan berarti memahami, merespon, peka, peduli, dan mengerti apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan Rasul Paulus dalam bacaan pertama tadi dengan jelas mengatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Itulah poin atau hal yang terpenting yang mau kita bangun, yang mau kita hidupi bersama, saling mendengarkan, membangun kasih di antara kita, dan berusaha untuk menjadi berkat, menjadi rahmat bagi orang-orang lain di sekitar kita. Kehadiran kita berusaha untuk memberikan kenyamanan, memberikan rasa damai bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Semoga Tuhan menolong kita. Perkawinan gereja kita laksanakan. Kami mempersidangkan saudara dan saudari terlebih dahulu menghadap kepada orang tua untuk memohon restu dan doa dari mereka bagi perjalanan hidup yang hendak kalian awali ini.
Bersediakah saudara menjadi saksi dalam perayaan perkawinan ini? Ya, saya bersedia. Baik, terima kasih atas kesediaan para saksi. Saudara Dewi Atmaja dan Natalia Vivi Rahayu yang terkasih, kalian telah datang ke hadapan Tuhan di rumah ini dengan maksud untuk menentukan perkawinan kalian di hadapan pelayan gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus akan memberkati dan menentukan perkawinan kalian agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya kalian berdua menyatakan maksud dan isi hati kalian dengan menjawab pertanyaan saya ini. Lewi Atmaja dan Natalia Vivi Rahayu, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, saya. Jawab. Kalian jawab dulu serempak. Ya, sungguh. Lewi Atmaja dan Natalia Vivi Rahayu, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang akan Tuhan anugerahkan kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya dan menjadi orang yang setia? Ya, saya bersedia. Adakah kalian berdua sebagai suami istri bersedia menunaikan kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan dan keluarga di dalam gereja dan di dalam masyarakat? Ya, saya bersedia. Baik, terima kasih atas kesediaan saudara dan saudari. Sekarang menentukan ikatan perkawinan, kalian berdua berdiri berhadapan saling berjabat tangan kanan. Saya, Lewi Atmaja, memilih engkau Natalia Vivi Rahayu menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang. Di waktu sehat dan sakit, saya mau mengasihi dan menghormati engkau seumur hidup saya. Demikian janji saya ini demi Allah dan Injil suci ini. Saya, Natalia Vivi Rahayu, memilih engkau Lewi Atmaja menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdi diri kepadamu dalam untung dan malang. Di waktu sehat dan sakit, saya mau mengasihi dan menghormati engkau seumur hidup saya. Demikianlah janji saya ini demi Allah dan Injil suci ini. Semoga Tuhan memperteguh janji yang sudah kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian berdua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yang dipersatukan Allah, jangan diceraikan manusia. Ya Bapa sumber kekuatan, berkatilah kedua cincin ini supaya menjadi lambang kesetiaan bagi suami istri ini. Semoga cincin ini mengingatkan akan cinta kasih dan kesetiaan yang mereka janjikan pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lewi Atmaja, Anda menerima ini, mengambil ini. Kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai tanda cinta dan kesetiaan kepadanya. Terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cintaku kepadamu dalam nama
Natalia Vivin Rahayu, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai tanda cintamu dan kesetiaanmu kepadanya. Lewi Atmaja, terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kepadamu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman yang terkasih, Lewi Atmaja dan Natalia Vivin Rahayu dengan ini telah sah sebagai suami istri dalam gereja Katolik. Kita mendang seluruh hidup mereka. Mari kita memberikan aplaus yang meriah untuk mereka. Sudah selesai. Kita akan lanjutkan dengan doa permohonan dan pelayan kasih. Kita akan sambil mengenalkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima. Marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Semoga Lewi Atmaja dan Natalia Vivi Rahayu yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa raga. Marilah kita mohon. Semoga Tuhan memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya, senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Putuslah roh cintamu atas Lewi Atmaja dan Natalia Vivin Rahayu yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkau yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Lanjutkan dengan persiapan.
sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami mencari tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Itulah misteri iman kita. Ingatlah hamba-Mu, Lewi Atmaja dan Natalia Bibin Rahayu, yang pada hari ini telah meneguhkan ikatan cinta kasih satu sama lain sebagai suami istri dalam gereja. Kasih hadirat kami semua, agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef suami yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepada-Mu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah keluarga dan masyarakat kami, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami,
Yesus Kristus. Terima kasih. Marilah kita berdoa dengan rendah hati agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah berkat-Nya atas hamba-hambanya ini yang sudah menikah dalam Kristus dan sudah diikatnya dengan janji suci. Dengan sakramen tubuh dan darah Kristus telah dibuatnya sehati sejiwa dalam satu kasih. Ya Allah, dengan kuat kuasa Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua melainkan satu daging, dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah memutuskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki, dan komunitas insani yang pertama yaitu keluarga dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini yang telah mencari persekutuan perkawinan. Mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu Natalia Pipin Rahayu mempelai perempuan ini dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia meneladani perempuan-perempuan kudus. Puji-pujian mereka dinyanyikan dalam kitab suci. Semoga hati suaminya tertambat padanya dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat dan yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gereja-Nya. Akhirnya semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.